Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil yang baru kita dengar ini menceritakan ketika Yesus menampakkan diri di hadapan para rasul di tepi danau Tiberias. Terjadi sukacita pada waktu itu. Mereka memperoleh banyak ikan berkat pertolongan Yesus. Sesudah bersantap bersama, Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Sampai 3 kali pula Yesus meminta kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tentu ini merupakan kehormatan besar bagi Petrus, menerima mandat dari Yesus untuk menggembalakan umat. Tetapi di balik sukacita itu nampaknya Petrus resah juga. Yesus bernubuat tentang bagaimana Petrus akan menemui ajalnya. "Engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Lalu Petrus pun ingin mengetahui apa yang akan terjadi dengan Yohanes, murid yang dikasihi Yesus itu. Petrus lalu bertanya pada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan Yohanes?" Yesus pun menjawab, "Jikalau aku menghendaki supaya Yohanes tetap hidup sampai aku datang nanti, itu bukan urusanmu." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sampai sekarang pun masa depan tetap merupakan misteri bagi kita, termasuk soal kematian. Kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi. Tidak pernah mengetahui kapan saatnya kematian itu tiba. Yang sudah terjadi saja seringkali tidak kita ketahui, apalagi yang belum terjadi. Mungkin saja kita bisa memprediksi atau menduga-duga, meramal atau menebak-nebak, tetapi tidak bisa memastikannya. Tidak bisa memastikan kapan kematian itu terjadi.
karena memang bukan urusan kita. Misteri itu bisa diungkap jika memang menjadi kehendak Tuhan. Yesus dan para nabi banyak bernubuat hal-hal yang berkaitan dengan karya Allah. Itu karena memang kehendak Tuhan. Keinginan tahuan kita akan urusan Tuhan boleh dibilang usil atau mau tahu saja. Bisa jadi kita akan datang pada orang yang kita anggap bisa melihat masa depan. Tetapi itu dilakukan oleh orang yang imannya masih abu-abu. Orang beriman tidak datang kepada dukun peramal, melainkan datang kepada Tuhan dalam doa, menanyakan masa depan. Sekalipun sesungguhnya ia sudah tahu apa jawaban Tuhan. Itu bukan urusanmu. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum menikah, saya tidak pernah dipusingkan oleh urusan kematian, terutama di saat saya hidup dalam kegelapan. Kematian malah akan menyudahi penderitaan saya. Begitulah pikiran saya waktu itu. Tidaklah mengherankan kalau orang-orang di sekitar menganggap saya sebagai orang nekat. Hanya gara-gara masalah sepele dengan pasangan yang waktu itu masih pacar, bisa timbul keinginan untuk mengendarai mobil sekencang-kencangnya lalu mengarahkan ke pohon yang besar. Berbagai mara bahaya saya tempuh, tetapi tidak juga mati-mati. Tapi setelah menikah dan memiliki anak-anak, keadaan menjadi terbalik. Saya menjadi takut mati. Kalau saya mati, siapa yang akan mengurus keluarga saya? Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini adalah salah satu yang telah meneguhkan saya bahwa kematian itu bukan urusan saya, melainkan urusan Tuhan. Sama sekali saya tidak memiliki kemampuan untuk mengaturnya. Anggaplah hari esok itu tidak akan datang, if tomorrow never comes. Hari ini masih ada waktu untuk mempersiapkannya. Ya Bapa di surga, dampingilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mempersiapkan dengan sebaik-baiknya saat perjumpaan denganmu kelak di kemudian hari, yaitu pada hari yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa
dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.